Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sekalian, siswa-siswi BTA dimanapun kalian berada, baik siswa Cilegon, siswa Serang, ya, Ciledug, Bintaro, Tebet, Supomo, apalagi Fatmawati, banyak deh, ya, Depok, ya. Jangan lupa juga di Makassar, Bone, dan seluruh Indonesia, ya. Seperti video-video sebelumnya, mungkin yang udah tahu, ini kakak sedang membuat perapihan kunci jawaban buku semester 1 ya. Sekarang kan kalian semester 2 ya. Sebelumnya sudah diupload berapa video tuh? Ini satu bab ini satu video ya. Ada eksponen, logaritma, berarti sekarang sudah masuk yang dalil-dalil pada segitiga yang ke-28. Berarti sebelumnya sudah ada 27 video. Diupload sejak pertengahan Desember atau awal Januari deh gitu ya. Masih ada 4 video lagi. Kalau bisa pekan ini selesai ya. Jadi bisa fokus ke pembuatan video-video kakak yang standar, yang biasa ya. Yang pendek-pendek, satu soal, satu video. Sedangkan video ini lebih ke arah ngerapihin jawaban di buku semester 1 kalian ya. Waktu sesi Zoom mungkin screenshotnya kurang rapi karena di papan tulis virtual isinya banyak coret-coretan, miring dan sebagainya ya. Jawaban tidak lengkap. Nah, cuman untuk itu sih sebenarnya ya. Dan satu lagi, bagi yang sudah rapi catatannya, video ini bisa digunakan untuk apa? Untuk latihan soal. Nanti kakak jalanin nih soal-soal yang masih kosong, belum ada jawabannya. Kalau di buku BTA kalian kan udah ada coret-coretan, udah dicentreng jawaban A, B, C, D, E-nya ya. Ini kerjain. Kalian pause videonya. Pause. Kerjain, tandai jawabannya A, B, C, D, atau E. Kakak scroll lagi, kalian pause lagi, kerjain lagi terus satu bab ya. Nanti kita cocokin jawabannya ya di video ini juga ya. Oke. Mudah-mudahan segera selesai. Perlu bahas teori? Sepertinya tidak ya. Ini dalil-dalil pada segitiga juga ini loh, kepake untuk TPS juga ya. Jadi harus dikuasai. Sebenarnya nih banyak rumus-rumus yang kalian takut apalannya deh, kayak kakak rasa ya. Kak, ini apalan banget. Enggak sih sebenarnya. Kalau kalian udah punya hafalan lain yang mendukung yang ada di sini, ya sebenarnya banyak yang nggak perlu ya. Contoh nih, dalil intercept ya. Apa yang ditemukan oleh Pak Asep dari Sunda, bukan ya. Ini sebenarnya bagi yang udah familiar SMP, ini SMP banget ke Sebangunan ya nggak? Nih, AT per AB. Jadi ini nih, oh iya sebentar, ini harus ada sejajarnya ya, maaf ya. Kalau nggak ada kata sejajarnya ini nggak berlaku ya. Nih udah ada, sorry, udah ada di sini, nggak usah pakai digambar juga nggak apa-apa. Jadi ini kiri kecil per kiri besar sama dengan kanan kecil per kanan besar sama dengan alas kecil per alas besar. Oke, ini kesebangunan SMP sudah familiar. Oke. Terus dalil segitiga lancip nih. Dalil proyeksi. Ribet banget apalannya kak. Gak usah bingung ya. Ini gak usah diapalin. Ini gini deh. Kalau ini T nih, yang ini T nih, ya. Kalian mau nyari BD, katakan BD ini X. Ini C, ini B, ini tentu A kurang X bukan? Nah kalau pakai Pitagoras, T kuadrat sama dengan T kuadrat. Loh, maksudnya T kuadrat versi kiri, C kuadrat kurang X kuadrat bukan? T kuadrat versi kanan, B kuadrat dikurang A kurang X kurung kuadrat. Ini urai nih, B kuadrat dikurang A kuadrat min 2AX ditambah X kuadrat gitu ya. C kuadrat dikurang X kuadrat. Ini kan kurang nih. Nanti ini bisa kecoret nih. Nanti bisa didapat nih. X sama dengan ini. Berarti ini nggak usah dihafal. Oke? Cukup kalau emang ada segitiga, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini siku-siku, ingin cari ini.
cukup ini aja ya. Garis tinggi ini kita Pitagorasin versi segitiga kiri sama dengan versi segitiga kanan. T kuadrat sama dengan T kuadrat. Oke? Jadi nggak usah dihafalin. Yang ini ya juga ya, nggak usah dihafalin juga. Sama sebenarnya. Kalian mau nyari ini kan? X, ini A, ini B, ini C, ini T. Ya udah, T kuadrat sama dengan T kuadrat. T kuadrat versi segitiga besar apa? Ya. C kuadrat dikurang A tambah X kurung kuadrat. Oke? T kuadrat menurut versi segitiga kecil apa? B kuadrat dikurang X kuadrat. Putak-ketik nanti dapet ini. Oke? Oke ya. Jadi juga nggak usah dihafalin ya. Nah, mungkin yang perlu menurut kakak ya, dalil nah ini gini, dalil Stewart karena terlalu ribet nih, menurut kakak juga nggak usah dihafalin. Kalau ini mudah divisualisasikan, jadi walaupun ada penurunannya, ada logikanya, lebih baik hafalan daripada tahu penurunannya, karena ngapalinnya gampang. Kalau ini tuh lihat deh, hafalin saya. Nanti kakak kasih tahu nih. Pendekatannya dimana kalau ada soal yang membutuhkan rumus ini, kita tetap bisa tanpa hafal ini ya. Tapi syaratnya hafal aturan cos. Aturan cos di pelajaran trigonometri ya. Masih ingat ya? Nanti kakak kasih tahu. Sedangkan yang garis bagi gimana? Garis bagi juga nggak perlu hafalan, asal tahu aturan luas. Aturan luas pakai sin ya. Sebentar. Sebelumnya kalian harus camkan dulu bahwa ini nih, kalau kakak punya segitiga, terus ini ada garis sejajar ya, ada garis sejajar yang panjangnya T, tingginya T. Ini punya segitiga 3 buah lah. Tapi puncaknya nih berada semuanya pada ujung garis sejajar atas, alasnya ujung garis sejajar bawah. Ini panjangnya A segini, ini B, ini C. Percaya nggak? Luas 1 banding luas 2 banding luas 3 itu sebenarnya A banding B banding C. Perbandingan alasnya doang. Kenapa? Karena luas kan setengah kali alas kali tinggi. Tinggi mereka bertiga kan sama. Berarti perbandingannya tinggal tergantung alasnya doang. Oke? Nah, udah tahu itu dulu. Sip. Sekarang, nah kalian lihat ini. Nah, kalau ada sumur di ladang, bukan ya. Kalau ada segitiga, kemudian di sini ada garis bagi. Ya, istilah garis bagi tahu kan ya? Sudut pembaginya sama ya. Kalau di sini C, di sini B, di sini T. Ini luas 1, ini luas 2. Kalau di sini M, di sini N. Setuju nggak? Luas 1 banding luas 2 itu M banding N. Ya setuju. Dan itu tak harus garis bagi ya. Kalau itu tak harus garis bagi, udah pasti ya. Tapi gini, luas 1 itu tau nggak luas 1? Setengah kali C kali T kali sin katakan theta. Kalau luas 2, setengah kali B kali T kali sin theta. Kan garis bagi sudutnya sama. Berarti ini sama, ini sama, ini sama. C banding B. Berarti luas 1 banding luas 2 adalah C banding B. Berarti kalau luasnya, tadi luasnya, konsep luasnya kita pinjem doang, jarang dipakai di soal. Berarti ada seperti ini. Ya. Nah,
Berarti ini dikali ini kalau dikali silang nih, N dikali C sama dengan M dikali B. N dikali C sama dengan M dikali B. Nah ini kalau dipindah ke kiri atau nih, NC sama dengan MB. Lalu kiri kanan kakak tambahin komen. Kiri kanan kakak tambahin MC. Terus ini C-nya keluarin, tinggal M tambah N. Ini M-nya keluarin, B tambah C. Nanti jadinya ke rumus yang ini. Kalau nambahinnya di kiri, ini kan nambahin yang samanya di kiri. Nah, kalau yang nambahinnya di sini, dapetnya rumus yang ini. Nah, nanti juga bisa ke sini. Oke? Artinya apa? Kalau ada soal beneran nih, semuanya angka nih, A, B, C, M, N-nya angka, tanpa hafal rumus ini, manual dari awal aja. Bahwa paling yang agak hafalan ya, yang ini nih. Jadi nggak usah pakai luas lagi. Jadi ininya nggak usah. Nah ini nih yang dihafal ini nih. Ini yang ini aja. Kalau ini udah tahu, kesini dan kesininya bisa hitung manual kok. Ini kelihatan pakai hafalan karena masih huruf. Ntar kalau udah jadi angka, cukup ini doang. Oke? Ini lupa atau takut terbalik, baru pakai luas dia. Gitu ya. Oke? Oke. Gitu. Nah kalau Menelaus kayaknya kalau nggak dihafal ribet beneran rumusnya ya. Dan nggak apa-apa dihafal. Kenapa? Karena visualnya enak nih, kayak orang jalan nih. Menelaus ya, awal ke atas sedikit. Nah, jadi Menelaus itu pada apa? Pada kasus apa? Pada kasus segitiga dibuat garis yang tak sejajar ya, tak perlu sejajar ya, bahkan harus tak sejajar ya, tak sejajar dengan alasnya. Ini kalau diterusin akan ketemu dengan alas gitu ya. Nah ini oh urutannya kurang yang kakak biasa ini ya. Kalau kakak urutannya ini dulu ya, BF per FA sama aja kalau ini ya, cuman kakak biasa gini emang dari sejak usia kalian ya, sejak kakak masih SMA, bahkan nih kayaknya SMP dulu zaman kakak ya. BF per FA dikali AE per EC dikali CD, tuh kayak orang jalan-jalan, balik lagi ke DB, itu sama dengan 1. Sama aja nih, ini BF per AF dibalik cuma urutannya, EA per CE, CD per BD, sama aja ya. Cuman kakak nggak familiar aja ya. Kakak ulangi yang kakak familiar tuh ini ya. Kalau ada segitiga dibuat garis yang tak sejajar dengan alas, kemudian dengan alas ketemu berpotongan, maka ini per ini ya, A per B dikali C per D dikali E per F sama dengan 1. Itu Menelaus ya. Di vektor juga suka kepake ya. Oke, mudah kan? Penurunan rumusnya googling aja lah ya. Dari Keva juga. Ini 3 yang terakhir ini menurut kakak kalau penurunan rumusnya ribet ya. Tapi ya, tapi menghafalnya mudah divisualisasikan ya. BD ya, jarang dipakai sih dari Keva ya, tapi dia hafal aja deh ya. BD DC CE EA ya. Ini sebenarnya Menelaus juga AF FB, cuman muter gitu ya. Jadi ini banding ini ya, BD banding DC. Nah ini cara bikinnya udah sesuai yang kakak familiar nih, CE banding EA ya, AF banding FB sama dengan 1. Oke, nah kalau ini nih gini nih, kalau ini gini, kalau dari
sekan tangan. Gini aja. Kalau ada lingkaran, kalau ada lingkaran, komen, kemudian kakak punya titik di luar lingkaran, bebas ya, titik di luar lingkaran. Misalnya mana ya, di sini deh. Terus kakak bikin garis banyak deh. Titiknya bukan itu jadi. Bentar. Lingkarannya gede. Ada titik di luar lingkaran, kakak tarik garis yang banyak ke titik itu. Ke titik-titik pada lingkaran di bagian yang sebelah sananya, yang bagian nggak langsung ketemunya gitu ya. Gitu. Yang nggak pakai lurus ya. Nah gitu. Salah satunya pas disinggung gitu ya. Yes. Sebentar. Gitu. Maka perkalian dari sini ke sini, ini kebanyakan deh, dikit aja. 3 aja. 1, 2, 3 ya. Buat apa contoh banyak-banyak, toh sama aja ya. Perkalian ini kali ini katakan A, ini B, jadi AB. A itu dari titik di luar lingkaran menuju potongan pertama, berpotongan pertama. B, titik di luar lingkaran menuju perpotongan kedua. Jadi perkalian antara jarak titik di luar lingkaran ke titik potong pertama dengan ke titik potong kedua itu selalu sama. Jadi misalnya jarak dari sini C nih, jarak dari sini ke sini D, ya berarti sama aja CD. Nah kalau menyinggung gimana? Ya menyinggung misalnya ini E kan? Ke titik potong pertama ke titik potong kedua juga alias E kuadrat. Ya, kakak ulangi, ada lingkaran, ada titik di luar, berpotongan di satu atau dua titik. Berpotongan di satu titik namanya menyinggung ya. Nah, perkalian antara jarak titik di luar lingkaran menuju kedua titik potong selalu tetap. Jadi A kali B sama dengan C kali D sama dengan E kali F sama dengan G kuadrat. Gitu. Bisa dipahami? Itu yang dimaksud dalil sekantan. Wah, mantap namanya. Dihapus nggak perlu ya. Ya nih, jadi AF AD AB AC AE AE ya. Oke. E itu titik singgung ya. Yuk, latihan soal yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Nomor 1. Di pause videonya dan coba dikerjain. Pakai teori yang mana? Ya nggak semuanya ada di teori yang tadi dibahas ya. Ada yang cuman logika dasar, nalar dasar ya. Kakak cuma mau tanya, bisa nggak kalian menggambar segitiga kalau kakak sebutin 3 bilangan yang merupakan sisi-sisi segitiga? Jadi apakah sisi-sisi segitiga itu bebas berapa aja? Kalau kalian bilang iya, kakak tanya nih, kalian bisa menggambar nggak segitiga yang sisi-sisinya 3, 7 sama sejuta? 3 cm, 7 cm sama sejuta cm. Nggak bakalan bisa. Gimana caranya ya? Nah, Kak, itu angkanya terlalu lebay. Oke, 3, 7 sama 2 lah. Nggak akan bisa ya. Kenapa? Iya, kalau kakak tulis alasannya kalian bisa menjawab nomor 1. Yang udah menjawab nomor 1 udah ya. Yang belum bisa menjawab ya clue-nya ya. Pada segitiga
sisi-sisinya tuh mestinya gimana ya, kakak nggak mau pakai huruf, pakai tulisan aja. Sebuah sisi segitiga itu nilainya harus selisih sampai dengan jumlah sisi lain. Misalnya B, ya. B ini nilainya harus antara selisih AC sampai jumlah AC. Kalau gedean C berarti CA dikurang sampai B, C kurang A, C tambah A. Oke. Jadi tadi yang kakak bilang nggak mungkin 2, 7, 3 misalnya. Ya, nggak mungkin. Itu kakak bisa tulis, ya apa susahnya nulis, tapi beneran bikin gitu ya, pakai penggaris, nggak bakalan bisa. Kenapa? Emang 2 nilainya antara 4 sampai 10? Tidak. Memang 3 nilainya antara berapa nih kalau dikurang? 5 sampai 9? Enggak. Memang 7 nilainya antara 1 sampai 5? Enggak. Jadi harus salah satu sisi nilainya antara selisih sampai jumlah 2 sisi lain. Oke? Oke. Ya, nomor 2 di pause dulu. Ini SMP banget ya. 100% SMP. Kak, kita SMA. Apalagi buat TPS, kuantitatif, pelajaran SMP kepake banget. Jangan sombong ya. Oke. Perbandingan yang benar yang mana ya? Kalau ininya sih, oh ya, pause dulu videonya, kerjain. Kak, lupa clue yang SMP tadi, saya lupa pelajaran SMP ya. Kiri dikit, kiri kecil per kiri besar sama dengan kanan kecil per kanan besar sama dengan alas kecil per alas besar. Oke? Oke. Dah, nomor 3. Mohon maaf, ini seharusnya dikasih tanda sejajar. Oke? Kalau nggak ada kata tanda sejajarnya tidak sah, atau ada tulisan sejajar di soalnya ya. DE sejajar BC. Sudah pakai cara yang tadi, kiri dikit per kiri kecil per kiri besar sama dengan kanan kecil per kanan besar. Sudah, nomor 4. Ini juga harusnya ada tanda sejajar atau tulis di deskripsi ya. Sama ya, kiri kecil per kiri besar sama dengan kanan kecil per kanan besar. Yep, nggak perlu clue lagi, udah banyak. Which ini sebelah sini. Di pause videonya dan dikerjakan. Nah, kalau dalil intercept tadi kita mengabaikan alas, cuman kiri kanannya doang, ya. Berarti gini dong. Jadi ini nggak diperhitungkan gitu, cuman A, B, C, D. Aslinya kan A per A tambah B sama dengan C per C tambah D ya. Kalau kita nggak mau ikutan nih alas ini nih, 2 tanda sejajar ini, tapi harus sejajar ya, tapi nggak ikut di perhitungan ya. Itu boleh loh, A per B sama dengan C per D. Tapi nggak bisa disama denganin dengan ininya ya. Kalau ini baru bisa disama denganin dengan P per Q gitu ya. Jadi ini nih karena tidak membicarakan ini sama ini, boleh loh sebenarnya ini per ini sama dengan ini per ini gitu ya. Terus kalau misalnya garis sejajarnya ada 2, boleh. Kalau PQR tidak diperlukan dalam perhitungan, diketahui enggak, ditanya juga enggak. Cuma diyakinin aja sejajar bertiga. Boleh ini per ini sama dengan ini per ini. Perbandingannya harus sama. Oke? Misalnya ini nggak diikutin nih, ini nggak diikutin, nggak diperhitungkan. Ditanya enggak, diketahui juga enggak. Boleh. Trapesium, ya, dibikin sejajar, ini per ini sama dengan ini per ini. Oke? Oke. Lanjut. Nomor 6, ini juga sering di kuantitatif. Silakan. Kalau yang tadi kan kita yang sejajarnya atas bawah ya. Ya mindsetnya juga dibikin dong. Kalau misalnya begini, sejajarnya begini gitu ya. Berarti gimana? Ini per ini sama dengan ini per ini sama dengan ini per ini. Sama dengan yang tadi, cuman di rotate aja gambar segitiganya.
Iya kak, itu mah udah tahu, tapi gimana cara ngerjain nomor 6? Ayo. Nomor 6, pandang ini sebagai dua segitiga. Nah, ini boleh nih, udah ada tulisan AB sejajar CD, sejajar XY ya. Jadi udah ada kata sejajarnya di soal. Nah, ini pandang dua segitiga. Segitiga ini sama segitiga ini ya. Yang udah mahir malah nggak perlu dipisah ya. Ya udah. Ini kerjain tanpa clue dulu loh ya. Pause videonya, kerjain sendiri. AB3, CD7. Kemudian apa? Pertanyaannya panjang X, Y. Ya udah ini X. Udah nggak ada gitu, bawahnya nggak ada. Ya udah katakan bawahnya ini apa? A ya. Bawahnya A misalnya. Atau P sama Q. PQ gitu. Ini PQ. Nanti bisa nggak gini? Untuk yang ini X per 3 X per 3 sama dengan Q per P tambah Q gitu ya. Ya, untuk ini X per 7 sama dengan P per P tambah Q. Oke, ini P tambah Q, ini P tambah Q. Bisa dibikin P tambah Q versi ini apa, P tambah Q ini versi ini apa, kali silang gitu ya. Sepertinya kakak jadi kelupaan, ada yang belum tadi ya. Daniel-Stewart ya. Daniel-Stewart kakak belum bahas. Kalau tidak, tapi nggak ada hubungan dengan soal tadi ya. Nggak apa-apa kan? Ini nih. Daniel-Stewart ini kakak belum bahas, kan kakak bilang jangan dihafalin. Nih, coba enaknya gimana? Seandainya beneran ada soal, ini beneran kakak kelupaan aja, bukan nggak ada hubungan dengan soal yang barusan kita sedang latihan ya. Ini beneran B, C, M, N, A-nya nih angka semua. Gimana kita mau ngapalin kayak gini? Gitu. Harus diketahui bahwa dua sudut yang berpelurus, cos-nya saling minus. Oke? Berarti cos alfa sama cos beta itu saling minus. Nah, ini kita namain T lah gitu ya. Berarti cos alfa itu apa? M kuadrat tambah T kuadrat kurang C kuadrat bukan? Dibagi 2MT. Apit kuadrat tambah apit kuadrat kurang depan kuadrat dibagi 2 apit-apit. Hafalan ini relatif anak SMA udah tahu dibanding ini ya. Sedangkan cos beta apa? Apit kuadrat tambah apit kuadrat kurang depan kuadrat dibagi 2 apit-apit. Sama? Tidak. Tapi saling minus. Boleh minusnya di mana aja karena mereka berpelurus ya. Nah, ini 2T bisa dicoret. 2T bisa dicoret, oke? Jadi di sini tinggal M, di sini N. Kali silang deh. NM kuadrat ditambah NT kuadrat dikurang NC kuadrat sama dengan. Nah, ini harus ganti tanda nih semua. M ke sana terus ganti tanda. Terus pindah ruas, ada yang dikeluarin. Ya. Nanti ujungnya dapat ini. Oke? Kak, jadi kalau misalnya ngerjain soal beneran ada garis ini AD ini, T ini, bukan garis berat, bukan garis bagi, bukan garis tinggi, garis sembarang yang membelah segitiga, sehingga sisi depannya jadi M sama N. Tidak ada kewajiban sudutnya sama, nggak ada kewajiban M dan N sama besar, dan nggak ada kewajiban alfa dan betanya siku-siku. Jadi garis aja, bukan garis tinggi, bukan garis berat, bukan garis bagi, berlaku ini. Jadi tetap aja kak, nanti ujung-ujungnya kan kesini mendingan apalin. Bukan, maksud kakak kalau ini semua udah angka, ini bukan huruf, dari sejak angkanya udah masuk ke sini. Tahu maksud kakak? Jadi nanti yang dikerjain kali silang segala macam udah bilangan,
bukan huruf-huruf lagi. Jadi ini nggak dihafal. Cukup kalau ada garis sembarang, udah ada nilai-nilainya, udah ada bilangan-bilangannya, udah ada angka-angkanya, terus yang dicari apa? Ya tinggal pakai eh, konsep bahwa di mana bisa kakak ada ruang kosong di sini ya. Bahwa cos ini sama cos ini berlawanan, padahal cos rumusnya kan apit-apit depan begitu ya, aturan cos. Udah gitu nanti dapat ya. Oke? Oke. Kenapa kakak bisa kepikir ke arah sana yang belum ya? Padahal karena di sini nih. Ini sama-sama nyamain P tambah Q menurut versi ini sama dengan P tambah Q menurut versi ini. Ini apa, ini apa. Oke? Jadi ingat yang tadi tuh ya, cos yang ini sama dengan minus cos yang itu. Oke, nomor 7. Di pause dulu videonya. Nah, ini gini. Bagi yang SMP-nya hafal rumus air mancur, lebih mudah. Tapi kalau yang tidak, pakai kesebangunan juga. Ya, tahu? Kak, kesebangunan juga lupa. Pakai trigonometri. Kak, trigonometri kan susah. Trigonometri kelas 11 yang rumusnya banyak mungkin susah. Trigonometri pakai definisi. Sin itu depan per miring, cos itu sabik per miring. Cuman definisi doang, nggak rumus-rumus trigonometri susah. Oke? Nggak usah kakak clue sama sekali. Nggak usah ya. Paling kakak tulis aja nih, BD 4. BC, BC mana BC? BC 20, berarti saya 16 ya. Tahu nggak? Yang tahu Ade yang tanya ya, yang tanya Ade. Yang tahu apa sih namanya? Rumus air mancur. Itu sekali ngedip belum sempet matanya melek lagi udah tahu X-nya berapa. Bayangkan, lebih cepat dari tembakan laki-laki ya. Kalau yang tidak bisa begini ya. Sudut mana yang sama? Sudut ini sama sudut ini sama bukan? Sudut ini sama sudut ini sama ya. Tangennya juga sama. Tangen sudut ini adalah ini per ini. Tangen sudut ini per ini. Ya, udah dapat deh. Jadi tangen alfa versi ini sama dengan tangen alfa versi ini. Ya. Nah, mengenai rumus air mancur kakak ceritakan ya. Kalau segitiga siku-siku dibuat siku-siku lagi ya. Ini ya sebenarnya ada 2, cuman kakak tulis 3. Loh kok gitu? Yang 2 hampir, bukan hampir sama, emang sama bener tapi kakak gambar 2 kali ya. Kakak tulis aja gini, komen biru. Biru kuadrat sama dengan merah 1, merah 2 ya, biru kuadratnya nih. Nah, gitu. Aduh, jadi ingat ngajar SMP ya. Merah 1, merah 2. Merah 1, merah 2. Merah 1, merah 2. Jadi gini, ini starting pointnya di sini. Ini starting point di sini. Jadi starting pointnya itu di titik-titik pada sisi miring. Menyebar air mancurnya ya. Yang biru menuju siku-siku utama ya, siku-siku yang besar ya. Yang merah ya menuju 2 titik lain pada sisi miring. Di sisi miring kan ada 3 titik nih. Ada 3 titik ya. Yang merah itu dari 1 titik ke 2 titik lain di sisi miring. Yang biru menuju siku-siku yang utama. Siku-siku yang segitiga besar. Nah, biru kuadrat sama dengan merah 1 kali merah 2. Oke? Loh, kok kakak bilang itu ada 3 beneran, Kak? Tadi kakak bilang ada 2 ya, karena yang paling kiri dengan yang paling kanan dia juga kalau di-rotate ya. Oke, ini namanya rumus air mancur. Kak, kalau rumus Nyonya Menir, dia berdiri sejak 1912 ya. Jadi udah capek
kita nggak pakai lagi ya. Oke, nomor 8. Ya, nomor 8 mah variasi dari intercept tadi ya. Pandang ini udah selesai ya. Udah selesai berarti B-nya hapus deh. Baru pandang ini. Ya, jadi pandang ini tanpa 10, pandang yang besar tanpa B, terdapat. Oke, segitiga yang hanya melihat B, nanti B-nya hapus, hanya lihat yang 10. Tapi setelah dapat A, ini A tambah 15 udah jadi satu bilangan ya. Gitu. Oke? Oke, nggak perlu clue lagi ya. 8 tuh. Nomor 9. Wah kak, biar tadi belum sempat pause. Iya, sekarang di pause videonya. Sudah. Yuk, nomor 9. Jangan takut dengan gambar yang sulit. Pada gambar di samping ABD, dan BCE, segitiga siku-siku sama kaki, sik-sik samkak. Jika AD sama dengan B, ya otomatis dong. Pause dulu videonya, kerjakan tanpa dengar clue ya. Ini B juga. Ya, sik-sik samkak itu harus kalau di sini X, di sini X, di sini X akar 2. Oke. Kak, gimana kalau udah di set ininya X sama soal? Ya ini setengah X akar 2, setengah X akar 2 ya. Kalau X-nya genap jadi cakep kok ya. 10, 5 akar 2, 5 akar 2 gitu ya. Jadi kalau di setnya sisi tegaknya, ini miringnya X akar 2. Kalau miringnya udah di set sama soal. Ini setengah miring akar 2, setengah miring akar 2. Oke. Jika AD sama dengan B, ini B juga dong. BE banding ED 1 banding 2. Ya katakan ini X, ini 2X gitu. 3X sama dengan B akar 2 gitu ya. Yang tanya apa sih? CE. Nah, berarti ini X juga dong. Kan siku-siku sama kaki. Oke. Jadi yang ditanya nggak aja ini ya. Berarti sepertiga ya. Yang ditanya sepertiga dari sisi miring ya. Ya ampun, sepertiga dari sisi miring. Sisi miringnya tadi kakak udah bilang. Udah. Tanpa coret-coretan lagi, lirik ke pilihan gandanya, sudah langsung bisa centreng jawabannya A, B, C, D, E ya. Nomor 10. Diketahui, wah ini baca soal ya. Jangan digambar, kalau nggak digambar gimana caranya ya. Diketahui P adalah titik di dalam segitiga samsis dengan panjang sisi A1-an. Sehingga X, Y, Z berturut-turut menyatakan jarak ke sisi AB, BC, dan CA. Ini sebenarnya bisa cara anak idealis, bisa cara anak realis ya. Maksudnya cara anak idealis, soal nggak menyebutkan bahwa titik P itu pas di titik berat. Tapi titik P sembarang aja kan. Berarti harus pas digambar letaknya harus sembarang. Nggak boleh khas ya. Nah anak idealis bilang, ya kalau sembarang berarti salah satunya titik berat dong. Berarti kalau P kita anggap sebagai titik berat tidak salah dong. Kan P sembarang itu salah satunya titik berat ya. Berarti ya udah, anggap aja P-nya titik berat. Gitu. Titik berat itu punya dari SMP, dari pelajaran kekongruenan udah bisa dibuktikan bahwa dari titik berat ke sisi itu sepertiga dari total titik berat, ya kan ya. Berarti cari garis beratnya aja. Garis berat sekaligus garis tinggi kan kalau segitiga sama sisi, dan sepertiganya langsung gitu. Itu anak realis ya. Anak idealis harus sembarang, orang nggak dibilang titik berat ya. Nah ini harus tegak lurus semua.
Kalau kayak gitu silakan diterusin ya. Idealis deh ya. Ini ke sini ya. Jadi segitiga yang alasnya A, tingginya T1. Oke? Ini waalaikumsalam. Ini yang alasnya B, tingginya T2. Yang alasnya C, di sini T3. Nanti luas all sama dengan luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 ya. Ya udah. Luas 1 yang ini, luas 2 yang ini. Ntar dapat sama dengan cara yang anak realis tadi. Oke? Oke. Nomor 11, di pause videonya, kerjakan dulu sendiri. Bagi yang mentok, coba dengerin clue-nya. Bagi yang mau mengerjakan, pause sehingga suara clue-nya tak terdengar. Diketahui segitiga ABC, ABBCAC 7, 8, 9. Tidak siku-siku ya, enggak untuk triple Pythagoras. Jika BD merupakan garis tinggi. Nah, ini yang tadi kita omongin waktu teori. BD merupakan garis tinggi. Jangan salah letaknya, AB yang 7, BC yang 8. Ingat ya, yang bisa atau semuanya, jangan yang bisa. Semuanya nyoba dulu sebelum dengerin clue. Kalau nggak dapat baru di unpause videonya. Ini 9 yang AC. BD merupakan garis tinggi. Garis tinggi ini harus tegak lurus. Gitu ya. Pertanyaannya AD. Oh, yang ini nih. Ini yang tadi ya. Gimana ya? Ini T. Berarti T kuadrat sama dengan T kuadrat. Ini yang ditanya X ya. Berarti sini 9 kurang X. Ini 9 hapus saja ya. T menurut segitiga ABD apa? Apa kuadrat kurang apa kuadrat. T menurut segitiga ini sama dengan apa kuadrat dikurang apa kuadrat. Nanti urai. Udah dalam bilangan, bukan huruf lagi ya. Jadi dalil proyeksinya nggak perlu dihafal. Nomor 12. Panjang garis bagi. Garis bagi ya? Garis yang membagi segitiga dengan sudut di atasnya yang sama ya. Kalau garis tinggi, garis yang bagi segitiga biar tegak lurus. Kalau garis berat biar sisi di depannya sama. Gitu ya. Pada segitiga sama kaki, garis tinggi ya garis berat ya garis bagi. Asal ngebagi kaki-kakinya. Tapi kalau ke sini garis tinggi ya garis tinggi, garis berat ya garis berat, garis bagi ya garis bagi sendiri ya. Garis bagi AD pada segitiga ABC. AB6, coba ABC. Seperti biasa, di pause dulu sebelum kakak mulai ngasih clue. Garis baginya AD ya. Oh, ngebaginya begini, nggak apa-apa deh. Ini sama. Oke. AB6, AC12, BC15. Panjang garis bagi berarti panjang ini dong. X ini. Ya. Ya gampang sih. Luas ABC tanpa rumus yang tadi ya, tanpa rumus yang ada di bagian teori ya, sama dengan luas 1 tambah luas 2 bukan? Luas ABC apa? Setengah kali 6 kali 12 kali sin 2 alfa. Pakai alfa aja. Luas 1 setengah kali 6 kali X kali sin alfa. Luas 2 setengah kali X kali 12 kali sin alfa. Setengah coret. 6 juga bisa dicoret. Tapi ini 12 ya. Boleh kerjain lah, dapat ya. Dan harap tahu bahwa sin alfa nanti bisa diubah jadi 2 sin alfa cos alfa. Jadi perlu sedikit rumus trigonometri ya. Ya, asumsinya nggak hafal rumus yang garis bagi tadi ya. Kalau hafal lebih gampang. Atau bisa cara tanpa trigono. Kalau ini kakak kasih ya
ini Y, ini 15 kurang Y. 6 per 12 sama dengan Y per 15 kurang Y. Boleh juga gitu ya. Ini yang lain loh ya. Kan luas ini banding luas ini sama dengan 6 banding 12 ya. Sama dengan Y banding 15 kurang Y. 6 banding 12 itu 1 banding 2. 15 supaya 1 banding 2 itu membaginya harus berapa-berapa? Berapa-berapa? 5 sama 10 dong. Nah, berarti kalau ini 6, ini 5, ini 10, ini berapa? Bisa ya. Oke, itu kalau mau nyari sama 15 kurang Y-nya ya. Oke, nomor 13. Segitiga ABC, AC, oh berarti siku-siku di mana? Di A ya. AB 8. Inilah yang B, ini yang C. Ini BC 10, otomatis 6. Oh ya, di pause dulu videonya, jangan dengerin dulunya. Garis berat dari C ke AB. Garis berat definisi siapa tadi? Sisinya sama, berarti 44. Ya, ini jadi ya Pitagoras saja udah langsung 64. Ini apa? Ya, ini kan artinya tinggal Pitagoras. Gampang ini 13 ya. Nomor 14 pada gambar di samping. Oh, ini mah Menelaus ya. Memotong ABC. Berarti AD banding DC ini BE banding EC. BE banding EC 2 banding 3. Kakak tulis 2X 3X. Seperti biasa di pause dulu videonya ya. AB banding FB 5Y 3Y. Nggak boleh 5X 3X juga karena kan belum tentu nilainya sama. Cuma ini sekedar perbandingan ya. Perbandingan AD dengan AC ya. Kalau gitu kakak namain ini P sama Q deh. Gitu. Berarti nanti P banding Q dikali 3X banding 2X dikali 3Y banding 8Y sama dengan 1. X coret, Y coret. Nanti dapat P banding Q. Tapi ingat, yang ditanya adalah P banding P tambah Q. Kan? AD banding AC. Berarti nanti kalau P dan Q dapat, P per, misalnya nih, misal 2 banding 3. Jawabannya jadi 2 banding 5. Gitu ya. Tapi ini misal doang. Kakak juga belum hitung. Oke? Oke? Oke. Ya, 15. Oh, ini pakai dalil kefah ya. Ya udah jalanin aja kayak tadi ya. Tapi pertanyaan panjang CO ya. Oh, ini kan gambar samping jika panjang CD 14. Coba CD 14 ya, pegang. BE banding EC sama berarti XX. CF banding FA 3Y 2Y. Oke. Nah, ini kakak tulis aja A sama B gitu. Berarti X per X dikali 2Y 3Y per 2Y dikali A ya kan? A per B sama dengan 1. Berarti A per B sama dengan 2 per 3. Berarti boleh kakak tulis ini 2Z 3Z setelah tahu 2 banding 3 gitu ya. Nanti setelah itu diapain? Nah, ini udah lebih menarik dibanding nomor-nomor lain ini ya. Pertanyaannya, kalau panjang CD ini full ini. Nah, berarti kan ini kita udah main-main, ini bukan titik berat loh. Ini 2Z 3Z. Ini kalau titik berat itu D harus tengah, E harus tengah, F harus tengah ya. Jadi nggak punya ini ya, yang perbandingan khusus ya. Ini CO berapa? Kalau gitu kakak hapus aja nih bagian yang ini. Jadi kakak ambil yang ininya doang.
Ini nih, yang ini. Kenapa? Kan kita tahu ini. Ya ini kan 2Y, 3Y. Ini 2Z, 3Z. Oke. Ini huruf apa yang belum kepake dari tadi? PQ belum kepake. Oke, P sama Q. Nah, dengan Menelaus 2/3 dikali P per Q dikali 3/5 ya sama dengan 1. P banding Q bisa tahu berapa banding berapa. Padahal P tambah Q ini 14. Dapat deh ya. P tambah Q 14. Oke. Jadi perpaduan Ceva dan Menelaus ya. Oh, cuma 16 nomor. Sip, sebentar lagi selesai. Pada gambar di samping, O adalah pusat lingkaran, AD adalah 5. Pause dulu videonya, jangan lupa ya. BD 7, AE 2, jari-jari lingkaran. Gampang pakai banget ya. Kalau ada lingkaran, ada titik di luar lingkaran, ada garis yang memotong, berarti perkalian jarak ke titik potong dekat kali ke titik potong jauh itu sama. Oke? Yakin ya udah di pause videonya ya? Berarti 5 dikali 12 kan jarak yang dekat 5, jarak yang jauh 12 sama dengan 2 dikali 2 tambah 2 R ya kan? Jarak yang kedua, jarak yang ini. Udah dapat R-nya ya. Udah. Ingat ya, jari sekan tangan tadi ya. Sudah dirapikan jawaban ABCDE-nya. Kita akan bahas. Bukan bahas, kita akan tunjukkan kuncinya. Bahas mah clue tadi juga udah memerlukan bahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 16 nomor apakah benar semua? Bismillah. Belum lelah ya. Oke. Nomor 1E. Nomor 2A. Nomor 3D. Nomor 4D ya. Nomor 5C. Nomor 6C. Nomor 7B. Logisnya pakai tanda kutip ya. Karena sebenarnya rumus air mancur juga logis kalau tahu penerangan rumusnya ya. Nomor 8C. Nomor 9B, ini kakak rasa perlu kok. Ini dihapus saja. Ngaruh kok, karena yang ditanya adalah CE ya. Jadi kalau nggak ada kata sama kaki, kita nggak tahu kalau ini X juga ya. Itu nomor 9 ya, B. Nomor 10 pakai cara idealis ya. Tapi sebenarnya kalaupun P-nya itu titik berat ya pada segitiga sama sisi, hasilnya dapat sama ya. Gak usah difikirkan ujung perjalanan ini. Jadi setelah kalian lulus SBMPTN, masih ada perjalanan lagi. Ini kalau hafalan pakai dalil proyeksi, tapi ini kita pakai Pythagoras ya. Pythagoras
versi kiri sama dengan versi kanan. Segitiga kiri ya, y kuadrat sama dengan y kuadrat. Nah, ini nomor 12 agak main trigono ya. Karena dalil bagi ya, kalau di halaman 98 tadi, ini soal akan lebih mudah kalau hafal ya. Untuk anak SMA, hafalan trigonometri lebih familiar ya daripada rumus-rumus yang di atas tadi ya. Nomor 13 gampang. A ya. Nomor 14 tinggal Menelaus saja. Ingat bukan P banding Q ya, tapi P banding P tambah Q. Oke. Tidak ada yang terhebat, semua hebat. Gimana caranya? Kelihatan kan? Kalau mau nggak usah di screenshot ya, ditulis ulang aja ke buku kalian. 16 ketemu ya. Oke, nanti setelah ini bahas apa? Dimensi 3. Wah, kelihatan nih videonya agak panjang untuk dimensi 3 ya. Siap-siap. Bismillah nanti ya. Oke, sukses semuanya. Sampai ketemu. Assalamualaikum dan tetap semangat.